Kasus ini semakin menarik karena Nikita Mirzani yang kerap melaporkan orang lain ke polisi kini justru menjadi tersangka dalam kasus yang berbeda. Namun, apakah ia akan... Terima kasih sudah mengklik video ini. Saya doakan kalian sehat selalu, bahagia, dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan membahas perkembangan terbaru terkait kasus dugaan yang menyeret nama artis kontroversi Nikita Mirzani. Kali ini, bukan hanya dirinya yang menjadi sorotan, tetapi juga bagaimana tanggapan dari keluarga Fadel Badijeh menanggapi kasus Nikita Mirzani ini. Langsung saja, yuk kita bahas lengkapnya. Seperti yang kita tahu, Nikita Mirzani telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap Reza Galdis, seorang pengusaha skincare. Namun, di tengah ramainya pemberitaan ini, pihak keluarga Fadel Badijeh justru memilih untuk tidak terlalu menanggapi kasus tersebut. Ayah Fadel Badijeh, Umar Badijeh, saat ini ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, mengatakan bahwa mereka lebih memilih fokus pada kasus yang tengah dihadapinya sang anak Fadel. Ikutin aja prosesnya bagaimana, kita lagi fokus sama Fadel di sini, ujar Umar pada hari Kamis 20 Februari 2025. Sementara itu, kakak Fadel, Bintang Badijeh, juga enggan menganggap terlalu menanggapi kasus ini yang menjerat Nikita Mirzani. Ketika ditanya soal kemungkinan kasus ini sebagai untuk karma, ia hanya memberikan tanggapan singkat. Biarin, itu urusan mereka ya. Kalau orang lain bilang karma, ya mungkin itu bisa juga sih, tapi kita juga ya nggak tahu. Kita di sini fokus untuk mensupport Fadel, ujar Bintang. Sementara itu, pihak kepolisian telah mengkonfirmasi bahwa Nikita Mirzani dan asistennya IM resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ini dan pengancaman yang terhadap Reza Galdis. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Inardi, dalam pernyataannya menyebutkan bahwa penetapan status tersangka ini didasarkan pada bukti yang cukup setelah dilakukan gelar perkara. Benar, saudari NM dan IM telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik berdasarkan bukti yang kuat dan berdasarkan hasil gelar perkara, ujar Kombes Pol Ade Ari pada hari Kamis 20 Februari 2025. Berdasarkan pasal yang disangkakan, Nikita Mirzani terancam hukuman penjara yang tidak ringan. Berikut pasal-pasal yang dikenakannya. Pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10 UU ITE, ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Pasal 368 KUHP tentang pengancaman, ancaman hukum maksimal 9 tahun penjara. Pasal 3 dan pasal 4 dan pasal 5 UU Tindak Pidana Pencucian Uang, ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Nah, dengan demikian, jika terbukti bersalah, Nikita Mirzani bisa menghadapi ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Menariknya nih, Nikita Mirzani juga tengah berseteru dengan Fadel Badijeh dalam kasus yang lain. Diketahui Fadel saat ini ditahan setelah dilaporkan oleh Nikita Mirzani atas dugaan tindakan yang tidak mengenakan terhadap anaknya. Akibat laporan ini, Fadel Badijeh telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan sejak 13 Februari. Kasus ini semakin menarik karena Nikita Mirzani yang kerap melaporkan orang lain ke polisi kini justru menjadi tersangka dalam kasus yang berbeda. Namun, apakah ia akan benar-benar ditahan? Hingga saat ini, pihak kepolisian masih dalam tahap penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, keluarga Fadel Badijeh tetap fokus pada kasus yang tengah menimpa Fadel dan tidak ingin terlibat dalam kontroversi yang menyeret Nikita Mirzani. Bagaimana menurut kalian? Apakah Nikita Mirzani akan menghadapi konsekuensi hukum yang berat? Ataukah ini akan bebas dari jeratan hukum? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan updatean berita terbaru hanya di True Stories Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.